Pasar dengan nama satu ini tentu tak asing di telinga warga Surabaya. Pasar satu ini tempatnya adalah Pasar Maling Wonokromo. Di balik seramnya nama pasar satu ini ternyata hanya sebutan saja. Namanya tak seseram yang dibayangkan. Pasar satu ini berada tepat di sekitar Jalan Wonokromo, Surabaya. Tepatnya berada di selatan Stasiun Wonokromo atau di timur pusat perbelanjaan dan Trade Center. Pasar yang selalu dibuka pada malam hari ini menjual barang second dan baru. Jika beruntung, Sobat Berita Jatim juga bisa mendapati barang sisa ekspor maupun impor dari sejumlah negara di Asia, mulai dari item fashion hingga alat elektronik. Tim Berita Jatim TV mencoba menelusuri lebih dalam mengenai pasar yang kini disebut Pasar Jongkok akibat namanya yang sebelumnya terlihat seram. Sejak pukul 7 malam, aktivitas pedagang terlihat satu persatu mulai menggelar lapak di sekitar jalanan Wonokromo. Para pedagang pun biasanya berjualan hingga menjelang subuh. Tim Berita Jatim TV mencoba menemui Sauri, salah satu pedagang yang ada di pasar ini. Pedagang aksesoris handphone ini mengaku telah 15 tahun berjualan di tempat ini. Barang yang ia jual pun bervariasi, mulai dari barang baru hingga second. Sekitar hampir 15-an tahun. Kalau sini kebanyakan barang-barang bekas tapi layak dipakai. Ya, layak dipakai. Terus ada garansinya juga. Ya. Kalau kebutuhan barang-barang second ya letaknya ya di sini. Cuma ya orang yang cari kan nggak tahu barang apa gitu. Sekarang diganti pasar jongkok supaya nggak terlalu serem lah ibaratnya pasar maling. Dulunya ya kurang tahu aku juga. Soalnya aku kan nggak baru juga sih. Kalau yang lama-lama kan tahu istilahnya pasar maling kan tahu. Ya kebanyakan di sini itu bukan barang curian sebenarnya. Cuma barang yang nggak dipakai terus dijual aja gitu. Barang second tapi layak dipakai. Ya udah. Kita juganya kalau hujan sore sampai malam di situ aja. Kan nggak ada tenda. Kalau ada tenda kan enak. Meskipun ada tenda kalau gerimis sore ya nggak ada yang beli juga sih. Tak hanya 2 hari yang telah berjualan selama 15 tahun di pasar satu ini. Ada juga hari seorang penjaga parkir yang telah 12 tahun menjaga parkir Pasar Maling Wonokromo. Pria berperawakan besar berlogat Madura ini sehari-harinya bertugas menjaga parkir bersama adiknya di sekitar Pasar Maling Wonokromo. Hari juga tak menampik jika sebutan Pasar Maling ini sangat seram. Ia pun menceritakan mengenai barang-barang yang dijual di pasar ini. Menurutnya barang-barang yang dijual di tempat ini pun adalah barang second namun juga ada yang baru. Ditanya soal apakah pasar ini juga menjual barang-barang curian, pria ini hanya mengatakan jika para pedagang hanya menjual barang second saja. Dulu ada di seberang barat, sebelah masjid sana itu bagi dua. Sekarang dijadiin satu, sama aja. Cuman pindah lokasi yang sebelah barat. Intinya pasar jongkok berhubung dibilang pasar maling itu malingnya keluar masuk jual beli handphone, laptop, ya segala bidang lah. Second cuman ya barang-barang kayak pencurian, barang-barang bodong itu ya kebanyakan tidak mau sekarang soalnya kan banyak yang kena. Jual beli handphone itu kalau udah lengkap, gak ada gembusnya, nggak mau ambil pedagang-pedagang. Jual beli handphone itu ya cari uang 100 saja untang manting. Saya tiap malam saya beda adik saya itu minimal 350 400, satu motornya 3.000. Sekarang mau dapat uang 100.000 aja.
sejarawan dan akademisi Unair, Purnawan Basundoro mengatakan, sebutan pasar maling sendiri hanya persepsi masyarakat terhadap pasar yang dibuka malam hari. Kalau masyarakat awam pasti menganggap yang namanya pasar maling itu diasosiasikan sebagai pasar yang barangnya itu barang curian ya. Tapi menurut saya itu bisa saja kurang tepat. Jadi pasar yang ada di Wonokromo itu kan pasar yang bukanya itu malam hari gitu ya. Nah, sehingga karena malam hari itu kemudian orang menganggap oh ini kalau malam hari pasti identik dengan maling gitu ya, maling yang beroperasi kan malam hari. Tetapi itu saya kira itu persepsi karena jam operasinya memang malam gitu loh. Nah, terkait dengan benda-benda yang dijual, saya kira itu bukan murni hasil curian ya. Artinya istilah maling itu, pasar maling itu tidak mengacu pada barang yang dijual. Karena kalau misalnya itu barang-barang itu barang curian, pasti itu sudah dicari ya oleh polisi ya berdasarkan laporan masyarakat itu. Nah, istilah pasar maling itu juga bukan hanya mengacu pada pasar di Wonokromo. Dulu pada zaman kolonial itu di utara Pasar Pabean itu di sana ada pasar yang mirip ya dengan yang terjadi di Wonokromo itu pada tahun 20-an 30-an itu di sana namanya pasar gelap gitu ya. Nah, pasar gelap itu juga persepsi masyarakat ya, itu juga semacam itu bahwa seolah-olah benda-benda yang dijual di sana itu adalah hasil kriminalitas gitu loh. Tetapi itu juga tidak tepat. Kalau itu hasil kriminalitas, pasti itu sudah ditangani oleh polisi ya. Mengingat polisi zaman kolonial itu juga sangat ketat gitu yang mengawasi perilaku kriminal masyarakat. Sama saya kira yang terjadi di Wonokromo itu istilah pasar maling itu ya karena itu terkait dengan aktivitas pasar itu yang terjadi pada malam hari gitu lah, sehingga diidentikan sebagai pasar maling gitu kan. Kalau masalah barangnya saya kira kalaupun ada misalnya ya barang yang ilegal pasti itu sangat kecil sekali gitu. Sebagian besar barang yang dijual di pasar Wonokromo itu yang itu kan memang barang bekas gitu ya, barang bekas yang itu hasil dari pembelian para pemulung, juga mungkin para pedagang dari pedagang barang bekas ya, yang memang sehari-harinya bekerjanya mencari barang bekas dan kemudian dijual kembali. Dari Surabaya, Putra untuk Berita Jatim.